teman-teman, kembali lagi dengan aku Sulistia Anggraini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Apa sih sumber belajar dan media pembelajaran itu? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan media pembelajaran yaitu sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, itu tadi pengertian tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Untuk memahami materi tentang sumber belajar dan media pembelajaran lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Sumber belajar diklasifikasi menjadi 5, yaitu yang pertama sumber belajar tercetak seperti buku, majalah, brosur, koran, ensiklopedi, dan lain-lain. Lalu ada sumber belajar non-cetak seperti film, slides, video, transparansi, dan sebagainya. Lalu ada sumber belajar yang berbentuk fasilitas seperti perpustakaan, ruang belajar, lapangan olahraga, dan lain-lain. Lalu ada sumber belajar berupa kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, permainan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat seperti lingkungan teman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum, dan lain-lain. Menurut Sutjana dan Rifai, ada 2 kriteria sumber belajar, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, kriteria umum. Kriteria umum merupakan ukuran kasar dalam memilih berbagai sumber belajar, misalnya ekonomis dalam pengertian murah, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, bersifat fleksibel, komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Kriteria sumber belajar yang kedua yaitu kriteria berdasarkan sumber tujuan. Yang pertama, sumber belajar untuk memotivasi. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan untuk tujuan sumber belajar. Yang keempat, sumber belajar untuk penelitian. Yang kelima, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Dan yang keenam, sumber belajar presentasi. Selanjutnya adalah landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Antara lain landasan psikologis, historis, teknologis, empirik, filosofis, dan sosiologis. Yang pertama yaitu landasan psikologis media pembelajaran. Kondisi psikologis setiap individu pasti berbeda karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial budaya, dan juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Kondisi yang berbeda ini juga bergantung pada konteks, peranan, dan status individu di antara individu-individu lainnya. Interaksi yang tercipta dalam situasi pembelajaran seharusnya sesuai dengan kondisi psikologis para peserta didik maupun kondisi pendidikannya. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama yang sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Sejak kelahiran sampai menjelang kematian, anak selalu berada dalam proses perkembangan seluruh aspek kehidupannya. Tanpa pendidikan di sekolah, anak tetap berkembang, tetapi dengan pendidikan di sekolah, tahap perkembangannya menjadi lebih tinggi dan lebih luas. Landasan yang kedua yaitu landasan historis media pembelajaran. Yang dimaksud dengan landasan historis media pembelajaran ialah rasional penggunaan media pembelajaran yang ditinjau dari sejarah konsep istilah media digunakan dalam pembelajaran. Perkembangan konsep media pembelajaran sebenarnya bermula dengan lahirnya konsepsi pengajaran visual atau alat bantu visual sekitar tahun 1923. Yang dimaksud dengan alat bantu visual dalam konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, model, benda, atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata kepada pembelajar. Landasan yang ketiga yaitu landasan teknologis media pembelajaran. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan pembelajaran untuk belajar. Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknologi-teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap pembelajar sesuai dengan karakteristiknya. Dalam upaya itu, teknologi bekerja mulai dari pengembangan dan pengujian teori-teori tentang berbagai media pembelajaran melalui penelitian ilmiah, dilanjutkan dengan pengembangan desainnya, produksi, evaluasi, dan memilih media yang telah diproduksi, pembuatan katalog untuk memudahkan layanan penggunaannya, mengembangkan prosedur penggunaannya, dan akhirnya menggunakan baik pada tingkat kelas maupun pada tingkat yang lebih luas lagi.
Landasan yang keempat yaitu landasan empirik media pembelajaran. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik pembelajar dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, bahwa pembelajar akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Pembelajar yang memiliki gaya visual akan lebih mendapat keuntungan dari penggunaan media visual seperti film, video, gambar, atau diagram. Sedangkan pembelajar yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif seperti rekaman, radio, atau ceramah guru. Landasan yang kelima yaitu landasan filosofis media pembelajaran. Seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Landasan yang keenam yaitu landasan sosiologis media pembelajaran. Dalam menggunakan media, guru perlu mempertimbangkan latar belakang sosial anak didik dalam sekolah. Sebab jika media yang digunakan tidak sesuai latar belakang sosial anak didik, maka materi pembelajaran atau pesan yang dikirim tentunya tidak bisa tersampaikan secara optimal. Bahkan pembelajaran akan menjadi biasa karena media yang digunakan guru tidak sesuai dengan kondisi sosial anak didik. Selanjutnya adalah prinsip pemilihan media pembelajaran. Apa saja prinsip dalam pemilihan media pembelajaran? Prinsip pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, memilih media harus berdasarkan pada tujuan pengajaran dan bahan pengajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, memilih media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga, memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dengan pengadaan dan penggunaannya. Yang keempat, yaitu memilih media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Lalu yang kelima, memilih media harus memahami karakteristik dari media itu sendiri. Lalu, bagaimana peran guru dalam media pembelajaran? Peran guru dalam media pembelajaran yaitu guru sebagai mediator dan guru sebagai fasilitator. Peran sebagai mediator diperlihatkan guru dari bagaimana guru memberikan atmosfer belajar yang kondusif bagi siswanya. Pembelajaran di kelas bukan hanya berpusat pada guru, namun juga berorientasi kepada aktivitas-aktivitas yang melibatkan siswa secara langsung. Dalam hal ini, guru juga sebagai penjelas atau pemberi komando pada proses belajar mengajar, sehingga jalannya sebuah proses belajar mengajar menjadi lebih terarah. Lalu yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan kepada peserta didik dalam upaya perubahan tingkah laku mereka. Dalam menjalani perannya sebagai fasilitator, guru diharuskan mendengarkan dan bersikap sabar terhadap pola tingkah laku peserta didik. Dalam hal media pembelajaran, guru di sini berperan sebagai yang mengembangkan dan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan topik dan kebutuhan peserta didik. Lalu, bagaimana kriteria yang perlu diperhatikan guru dalam memilih media pembelajaran? Kriteria yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, yang kedua, kesesuaian media dengan materi pembelajaran, yang ketiga, kesesuaian media dengan karakteristik peserta didik, yang keempat, kesesuaian media dengan teori yang ada, yang kelima, kesesuaian media dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia, dan yang keenam, guru sebagai pembimbing. Sekian materi sumber belajar dan media pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.